Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusydisya Putri dengan NIM 122370027 dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Pada kali ini saya akan membuat video hasil resum dari pengantar estimasi sumber daya minggu kelima. Silahkan ditonton. Pada minggu kelima, pengantar estimasi sumber daya, kita membahas beberapa materi. Yang pertamanya yaitu metode kontur. Metode kontur adalah teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data geospasial dengan menggambar garis kontur pada peta. Garis kontur menunjukkan titik-titik dengan evaluasi yang sama dan membantu menggambarkan topografi suatu area. Dalam konteks estimasi ini, sumber daya metode kontur dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi mineral di permukaan tanah dengan menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Misalnya, kadar mineral, para ahli geologi dapat memperkirakan lokasi dan volume sumber daya yang tersedia. Metode ini sering digunakan dalam kombinasi dengan data eksplorasi lainnya, seperti hasil pengeboran dan pengujian laboratorium. Dengan memetakan data, menggunakan garis kontur, para peneliti dapat mengidentifikasi area yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi dan merencanakan eksplorasi lebih lanjut di beberapa titik lokasi-lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan aplikasi. Penerapan aplikasi teknologi dalam estimasi sumber daya mineral sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Berbagai perangkat lunak dan alat jigs memungkinkan para profesional untuk mengolah data geospasial dan visualisasi secara lebih efektif dan lebih lanjut. Aplikasi ini dapat memfasilitasi analisis data yang kompleks, termasuk pengolahan citra satelit, analisis spesial, dan simulasi geologi. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan tambang dapat mengoptimalkan rencana eksplorasi dan mengurangi resiko investasi. Selain itu, teknologi baru seperti pemodelan 3D memungkinkan visualisasi yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang geologi dan distribusi sumber daya. Data-data yang diperlukan untuk estimasi sumber daya yang agar mendapatkan hasil yang akurat, yaitu yang pertama ada data geologi, yang kedua ada data eksplorasi, yang ketiga ada data topografi, dan yang keempat ada data lingkungan. Nah, dari masing-masing pengumpulan data ini harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa estimasi sumber daya yang dihasilkan adalah valid dan dapat diandalkan. Dari yang pertama yaitu data geologi, yang merupakan informasi tentang jenis batuan, struktur geologi, dan proses pembentukan mineral. Yang kedua, eksplorasi, itu mencakup tentang hasil pengeboran, sampling, analisis laboratorium yang memberikan informasi tentang kadar dan distribusi mineral. Yang ketiga, topografi, yaitu informasi yang memuat tentang elevasi dan kontur tanah yang membantu dalam pemodelan geospasial. Serta yang terakhir, data lingkungan, pertimbangan mengenai dampak lingkungan dan regulasi yang berlaku untuk pengembangan sumber daya. Yang terakhir yaitu metode isolin. Isolin adalah teknik yang mirip dengan metode kontur, di mana garis isolin digunakan untuk menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama dalam data kuantitatif. Dalam konteks estimasi sumber daya, garis isolin dapat menunjukkan kadar mineral atau parameter geologi lainnya di seluruh area yang diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.